Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, harinya Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah, pujian, dan perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, bertumbuh di dalam iman, berbuah di dalam kesaksian, dan sukacita mewartakan Injil. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami makin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Akan tetapi, apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan
segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita membawa kita berjumpa dengan Kristus yang mewartakan kerajaan Allah kepada para pendengarnya. Yesus berbicara dengan menggunakan perumpamaan sesuai dengan pendengarnya. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah dengan gaya hidup pertanian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita mendengarkan dua perumpamaan yang kita dengar yang menekankan dua dimensi lain dari misteri kerajaan Allah. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29 berkisah tentang misteri bagaimana kerajaan Allah akan bertumbuh. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi, Injil Markus bab 4 ayat 30 sampai 32 mencerminkan fakta bahwa kerajaan Allah akan dimulai dari yang kecil, namun seiring waktu menjadi sangat besar dan menyambut orang-orang dari berbagai bangsa ke dalam kerajaan yang penuh keadilan, kasih, dan damai sejahtera. Itulah yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Dua perumpamaan yang kita dengar hari ini dan dihubungkan dengan perumpamaan yang pertama yang memang tidak kita baca, sebetulnya merupakan satu rangkaian untuk membangun kehidupan di dalam kasih dan kerajaan Allah. Kehidupan itu bertumbuh, saling menopang, saling membangun, saling menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Perumpamaan yang pertama yang tidak kita baca dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 menggambarkan awal dari pertumbuhan itu ketika benih ditaburkan, dan yang kedua tentang pertumbuhan benih itu, dan yang ketiga tentang akan menjadi seperti apa benih yang bertumbuh itu yang bermanfaat, yang menjadi berkat. Awal ditaburkan, benih bertumbuh, endingnya adalah manfaat dari kerajaan Allah, dari benih yang bertumbuh, berkembang, dan kemudian menjadi tempat bernaung untuk berbagai macam hal yang mau datang dan masuk ke dalam kerajaan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perumpamaan tentang penabur mengajak kita, para pendengarnya, untuk menyambut benih kerajaan Allah sebagai tanah yang subur. Maka daripada bersikap acuh tak acuh terhadap kerajaan Allah dan terbawa oleh godaan iblis, atau bersikap dangkal dan mudah tersandung gegara kesengsaraan, penganiayaan, penderitaan, lalu tidak menghasilkan buah apa-apa
karena dikuasai dan dihimpit kekhawatiran duniawi dan iming-iming kekayaan, kita dipanggil untuk menerima kehendak Allah di dalam hidup kita, sehingga menghasilkan buah yang melimpah dan secara rohani bermanfaat untuk keselamatan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itulah perumpamaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Yesus mengajak kita untuk bertumbuh dengan mengandalkan kekuatan Allah. Bagaimana terjadinya? Allah yang sudah mengatur, Allah yang menyelenggarakan tumbuhnya benih itu. Para petani menabur, tidur, bangun, dan begitulah tentu dengan memberikan pupuk, merawat benih yang bertumbuh itu, lalu menghasilkan buah. Tapi bagaimana pertumbuhan itu terjadi? Itulah karya Allah. Mungkin kita mengalami dalam hal-hal tertentu betapa hidup kita kerap kali berjalan di luar dugaan kita. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan membawa berkat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita layani dan kita dampingi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita diajak untuk mengandalkan karya penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang barangkali bahkan mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan. Namun kalau kita sungguh percaya dan mengandalkan karya Allah dalam hidup kita, pastilah hasilnya, buahnya adalah yang terbaik. Tentu saja, belajar dari para petani yang menaburkan benih. Mereka menaburkan benih, mempersiapkan lahan, memupuk, menyiangi, membersihkan dari gulma-gulma yang mengganggu pertumbuhan benih itu. Itu dilakukan oleh para petani. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai spiritual yang tidak mungkin petani bisa melakukannya. Petani tidak akan bisa mengendalikan cuaca. Petani tidak bisa mengatur pencahayaan matahari, panas, hujan, musim-musim berganti. Semua itu ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Dan oleh karena itu, lalu melalui perumpamaan ini, kita sebetulnya diajak untuk menjadi pribadi yang terbuka, bekerja sama dengan karya ilahi di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita dipanggil untuk percaya, mengandalkan kekuatan iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kolaborasi ilahi, kolaborasi dengan penyelenggaraan Tuhan melalui jerih payah dan upaya kita selalu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan ketika benih itu bertumbuh, menghasilkan buah, lalu akan menjadi berkat bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Itulah makna dari perumpamaan yang kita dengarkan pada hari ini. Penyelenggaraan Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita,
kita dipanggil untuk mengalami dan bekerja sama dengan karya Tuhan dalam hidup kita, agar hidup kita menjadi berkat untuk semua orang, menjadi tanda damai sejahtera, menjadi tempat bernaung dan perlindungan karena kasih, keadilan, dan damai yang kita hadirkan melalui kehidupan kita. Semoga kita dianugerahi iman yang semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kesaksian, dalam kebaikan, dalam kasih, dalam keadilan, berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, juga kasih untuk alam semesta ini. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.